Oke ya, terima kasih. Tadi waktu berdoa, sejujurnya waktu saya nyampe di sini saya melihat, waduh, anak-anak kecil ya, luar biasa gitu ya. Saya bilang ini Tuhan, materi saya sangat luar biasa sekali berat gitu ya. Tapi waktu saya berdoa, waktu tadi tiba-tiba kita nyembah, saya bisa mendengar suara kalian sangat luar biasa sekali. Saya pikir dengan kegiatan yang begitu banyak seharian dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, kalian akan keletihan. Mungkin sebagian akan berdiam, tidak bernyanyi, tutup mulut karena mungkin sebagian kalian akan berpikir kapan kelarnya. Tapi waktu saya lihat pemandangan, waktu saya lihat kalian nyanyi, khususnya orang-orang yang di depan, tiba-tiba saya bertobat. Artinya apa? Ini generasi yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian ya. Waktu tadi kakak lihat, saya lihat bagaimana kalian bernyanyi itu membuat saya bilang gini, Tuhan, bagaimana mungkin mereka seharian, saya tahu gak mudah untuk menyerap firman yang begitu sangat dalam dan berbobot, tapi mereka bisa tetap menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan saya bilang ini, Tuhan terima kasih. Saya lihat ada sebuah generasi yang luar biasa sekali ya. Jadi sore hari ini kakak gak akan banyak menyampaikan firman, cuma sedikit aja ya, cuma gak banyak. Tapi saya pengen setiap kita mendengar sangat luar biasa sekali ya. Oke, sekali lagi yuk kita berdoa. Tundukkan kepala kalian, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biar firman-Mu berbicara sangat kuat di hati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, aku tahu bahasaku mungkin terbatas, tapi aku tahu ada bahasa yang tidak terbatas, yaitu bahasa kebenaran dari hati-Mu, yang akan membuat pengertian di hati mereka. Sehingga apapun yang aku sampaikan, yang mungkin bahasa manusia sulit untuk dicerna, tapi aku tahu Roh-Mu akan berbicara kepada mereka. Sehingga Engkau membangkitkan setiap pilar-pilar cinta generasi yang akan berdiri memegang erat hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biar Engkau boleh hadir dan bernapas atas tempat ini. Sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar sebuah kebenaran dari hati-Mu Tuhan. Untuk apa hari-hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke ya. Oke ya. Kakak, saya ingin menyampaikan sebuah firman ya. Ya, sepanjang hari dari kemarin sampai hari ini mungkin kalian sudah terima firman yang begitu banyak ya. Firmannya dahsyat sekali. Siapa di sini yang kemarin belajar tentang peperangan rohani, angkat tangan? Peperangan rohani? Siapa di sini yang kemarin belajar pemetaan, angkat tangan? Oke, kalau saya tanya dan saya tunjuk, kira-kira kalian mau gak jelasin sedikit? Hah? Mau? Oke, saya mau tanya sedikit aja ya. Siapa di sini yang kemarin yang belajar peperangan rohani, angkat tangan, saya tunjuk. No kan? Baru saya tes, tiba-tiba sudah tidak ada lagi yang angkat tangan ya. Siapa di sini yang kemarin belajar peperangan rohani, angkat tangan? Oke, coba satu orang yang angkat tangan jelasin sedikit apa yang kalian dapat dan pelajari tentang peperangan rohani. Sedikit aja, ayo maju. Satu orang ya, nanti tolong panitia ada hadiah tidak? Ada? Oke ya, panitia ada hadiah, ayo satu orang. Saya pengen ngetes. Karena kenapa? Saya pengen generasi ini ya, generasi kalian, generasi yang sangat luar biasa sekali menangkap kebenaran firman Tuhan. Oke, satu orang yang berani sedikit saja tentang peperangan rohani. Satu orang yang berani. Saya percaya satu orang berani pasti Tuhan pakai di masa depan. Ayo satu orang. Ayo. Nggak ada loh. Tadi angkat tangan begitu banyak. Waktu ditunjuk tiba-tiba semua berdiam. Semua takut untuk maju di depan ya. Oke, siapa di sini yang kemarin sekali lagi belajar peperangan rohani, angkat tangan. Satu orang jadinya. Coba lihat ya kakak-kakak. Jadi tinggal satu orang. Ya tadi banyak banget. Nah ini loh. Ini generasi yang nggak punya pilar cinta. Tapi kalau kamu punya pilar cinta, kamu punya cinta akan Tuhan, waktu kamu ikut sesi demi sesi, pasti ada firman yang menempel di hati kalian.
Oke, sekali lagi. Siapa di sini yang kemarin belajar peperangan rohani? Sekali lagi. Oke, satu orang maju. Oke, kamu aja ya. Oke, jelaskan ya. Tolong kakak-kakak siapkan hadiah buat orang ini. Oke, yang saya dapat kemarin tentang peperangan rohani adalah yang namanya peperangan itu berarti dia melawan atau menghabiskan setiap musuh. Dan musuh-musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Karena saya pernah baca firman bahwa firmannya berkata kita akan menghabiskan setiap penghulu-penghulu di udara, bahkan lebih dari situ. Tuhan bilang seperti itu. Jadi itu saja yang saya dapat kemarin tentang peperangan rohani. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya ya. Oke, ya luar biasa sekali, langsung dapat hadiah. Oke, kemarin siapa di sini belajar pemetaan? Satu orang saja, ayo. Siapa yang berani? Oke, siapa? Oke, angkat tangan yang tinggi. Pemetaan ya, oke coba kamu ya, bolehlah, yuk. Jadi begini, kalau saya tahu tuh tentang peperangan rohani itu pemetaan itu kayak mau lawan musuh-musuh kita, kayak musuh-musuh kita di depan kita, dan kita mau menghadapi itu, dan kita mau memetakan itu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya, terima kasih. Luar biasa ya. Oke, duduk. Oke ya. Oke, ya. Kalian sudah dapat firman yang begitu sangat luar biasa ya. Dari para profesor-profesor yang dahsyat sekali. Firman yang sangat luar biasa. Kemarin Pak Luki di lantai 5 bilang gini kepada kalian ya. Salah satu kengerian dalam hidup bukan adalah kematian, tapi apa? Waktu kalian tidak punya apa? Tujuan. Puji Tuhan, berarti kalian masih mendengar firman ya. Jadi waktu kalian gak punya tujuan, waktu kalian datang ke Tuhan, kenapa kalian gak punya tujuan? Oke, hari ini kita mau belajar yang namanya tentang pilar cinta. Katakan pilar cinta. Nah, apa itu pilar? Pilar cinta ya, seringkali tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Waktu Tuhan pengen bangkitkan pilar-pilar cinta, artinya apa? Tuhan percayakan sesuatu di dalam kalian. Ya, seringkali Tuhan harus ambil sebagian dari kepingan hatinya dibagikan ke kamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi satu hati dengan Tuhan. Itu pilar cinta. Cuman masalahnya banyak orang, khususnya generasi ini, generasi kalian menolak yang namanya cinta daripada Tuhan. Karena kenapa? Generasi kalian adalah generasi yang mudah sekali ikut tren. Generasi kalian adalah generasi yang gampang sekali apa yang menjadi sesuatu yang lagi ngetren. Contoh apa? Sekarang yang ngetren apa saudara? Lato-lato ya. Wah, semua saya bingung ya. Waktu saya tadi keluar dari gedung ini, saya dengar tak 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 tak, itu dari mana bunyinya? Wah, semua orang mainin. Tiba-tiba apalagi generasi kalian, tiba-tiba kamu nanya, kamu bertanya-tanya, contoh kayak begitu ya. Semua orang ngomongin yang kayak begitu. Tiba-tiba apa lagi? Ada lagi yang namanya apa? Yang sekarang terbaru. Orang kerjanya cuma nangis terus. Siapa? Sad boy. Dan itu dilakukan semua oleh anak-anak teruna muda. Tapi saya percaya generasi di tempat ini, generasi yang mengerti artinya jadi pilar cintanya Tuhan. Amin. Nah, masalahnya Tuhan pengen kasih hatinya sebagian buat kalian. Supaya kalian mengerti bagaimana hati Tuhan. Kamu tahu. Oke, tolong perhatikan. Kakak cuma mau bilang ya. Kamu tahu hati Tuhan. Salah satu hati Tuhan. Hati Tuhan menjerit dan menangis setiap kali umat ciptaannya,
orang yang dia ciptakan setiap hari diseret dan dibawa ke neraka. Cuman masalahnya Tuhan gak pernah bisa kasih hatinya buat orang-orang yang gak pernah merindukan pribadinya. Makanya Tuhan cari pilar-pilar cinta. Artinya pilar, oke, PPT-nya langsung ya, pilar cinta. Oke, next ya. Arti pilar apa artinya ya? Pilar artinya adalah sebuah dasar, pondasi, tiang penopang. Contoh, bangunan ini ada karena kuat, karena apa? Karena ada pilar-pilarnya nih. Ini pilar-pilar yang menopang bangunan sekolah ini. Kalau bangunan ini tidak punya pilar, maka bangunan ini tidak bisa dibangun. Ngerti ya? Jadi kita itu perlu menjadi apa? Pilar cinta. Yang artinya apa? Ada pondasi, ada dasar ya dari sebuah bangunan. Ya di tengah-tengah bangunan ya semua saudara tahu ya, adik-adik tahu semuanya. Di ujung demi ujung ada pilar demi pilar ya. Pilar ya. Firman Tuhan bilang gini, di dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru atau pilar-pilarnya Tuhan ya. Di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allah yaitu Yerusalem baru, yaitu surga. Yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Artinya apa? Waktu kalian menjadi pilar-pilar cinta Tuhan, Tuhan cuma ingin menjamin kalian satu hari kalian menjadi pilar-pilar yang kokoh di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya ya. Jadi pilar-pilarnya Tuhan ya. Dia tawarkan sekali lagi ya sebuah hatinya untuk apa? Supaya kalian bisa menjadi pilarnya Tuhan ya. Ya. Kita harus punya pondasi yang kuat ya. Generasi ini sangat gampang digoyangkan yang kayak tadi ya. Apa yang lagi ngetren kalian ikut. Tapi di hati Tuhan selalu apa sih? Di hati Tuhan selalu ada yang namanya sebuah tangisan waktu dia lihat umatnya setiap hari dibawa dan diseret ke neraka. Tapi siapakah yang mau peduli akan itu? Jadi dalam hidup ini kita perlu jadi pilar cinta. Ya, nggak peduli usia kalian masih muda, nggak peduli mungkin kalian masih youth, nggak peduli kalian masih anak-anak, tapi Tuhan tawarkan siapa yang mau menjadi satu hati dengan aku. Siapa yang mau menjadi pilar cinta Tuhan, ya, pilar-pilar cinta Tuhan. Sehingga apa? Kalian jadi generasi yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Karena kenapa? Kerinduan hati kalian selalu menjadi kerinduan hati Tuhan ya. Oke, next. Ya, firman Tuhan bilang ini, kencangkan aku di hatimu bagai materai api untuk selamanya. Nyala api yang hidup akan memateraikan kau sebagai tawanan cintaku. Firman Tuhan bilang ini, geloraku lebih kuat dari rantai-rantai maut. Mungkin kalian bingung, oke saya mau jelasin sedikit ya. Jadi waktu ada cinta Tuhan, waktu kalian jadi pilar Tuhan dikatakan gini, kencangkan aku. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Ya, siapa di sini naik pesawat? Nah, setiap kali naik pesawat apa yang harus dilakukan? Waktu kalian duduk kalian harus ngapain? Pakai seat belt, betul ya? Supaya apa? Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari goncangan, betul? Ya, nanti kalau ada goncangan kalian gak jatuh. Karena kenapa? Ada yang mengikat di pinggang kalian dengan sangat kuat. Yaitu apa namanya? Seat belt ya. Nah, yang dimaksud dengan pilar cinta Tuhan, jadi keuntungannya waktu kita jadi pilar cintanya Tuhan, artinya kita sedang diikatkan dengan Tuhan. Ya, adik-adik, oke, tolong dengarkan. Kita diikatkan dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang aman dan terluput dari semua goncangan. Jadi waktu kalian jadi pilar cintanya Tuhan, firman-Nya bilang gini, kencangkan aku di hatimu. Artinya apa?
kamu menjadi satu dengan siapa? Tuhan. Makanya apa? Tadi kakak bilang, Tuhan selalu menawarkan hatinya. Siapakah yang mau jadi pilar Tuhan? Siapakah yang mau jadi pilar cintanya Tuhan? Sehingga firman bilang gini, dia pengen menyatu dengan kita. Sehingga apa? Kencangkan aku di hatimu. Siapa di sini yang ingin menyatu dengan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya. Caranya adalah biarkan kita menjadi pilar-pilarnya Tuhan. Waktu kita dikencangkan, ada pilar yang kokoh dalam hidup kita. Sehingga apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia sajikan, apapun itu tidak membuat kita menjadi serupa dengan siapa? Dunia. Ya, caranya adalah kalau kamu mau jadi pilar cinta, berikan dirimu dan hatimu untuk diikatkan bersama dengan hati Tuhan, ya. Saya berharap semua di tempat ini, adik-adik semuanya ya, generasi muda di tempat ini mengerti artinya diikatkan dengan Tuhan. Diikatkan dengan Tuhan. Karena kenapa? Kita akan terluput dari yang namanya apa? Goncangan demi goncangan, ya. Dikatakan di bahasa Indonesia, taruhlah aku seperti materai di hatimu. Jadi kakak cuma mau bilang bahwa setiap kita harus menjadi pilar cinta Tuhan. Dan minta sama Tuhan untuk hati kita menyatu dengan Tuhan, ya. Menyatu dengan Tuhan. Oke, next. Ya, kakak gak lama-lama ya. Ya, pilar cinta ya. Mungkin saudara bingung, kakak adik-adik bingung bahasa Inggrisnya. Tapi kakak cuma mau bilang gini, pilar cinta selalu mengenal kerinduan hati siapa? Hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan tadi apa? Yang pertama apa? Jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau kalian gak pernah peduli bahkan sama teman kalian, keselamatan teman kalian, bahkan kalian gak peduli dengan bangsa Indonesia, bahkan kalian gak peduli dengan kotamu, bahkan kamu gak peduli dengan sekolahmu, kamu gak pernah bisa menjadi pilar cinta Tuhan. Tapi kalau kamu jadi pilar cinta, pasti selalu mengenal kerinduan hatinya. Apa kerinduan hatinya? Ya, siapa yang bisa jawab di sini? Apa kerinduan hati Tuhan untuk hidupmu? Kerinduan hati Tuhan untuk dunia, untuk Indonesia, sampai Indonesia dilawat Tuhan. Sampai generasi ini tidak ada lagi generasi yang dibodohi oleh dunia. Itu kerinduan hati Tuhan. Sehingga dia harus bangkitkan generasi Yoel. Harus bangkitkan generasi yang mau jadi pilar Tuhan. Karena pilar itu sesuatu yang kokoh. Sesuatu yang sangat kuat. Ya, saya berharap adik-adik mengerti. Ya, jadi kita harus menjadi pilar cintanya Tuhan, ya. Ya, oke, next. Ya, pilar cinta Tuhan, menikmati Tuhan di setiap musim. Artinya apa? Tuhan mungkin akan bawa kamu. Ya, Tuhan akan bawa setiap kita di musim-musim yang berbeda. Contoh ya, saya kakak mau kesaksian ya. Satu hari Tuhan kasih kakak seorang anak. Wah, kakak senang sekali ya. Anaknya ganteng, luar biasa, nggak berisik, bayi yang sangat luar biasa. Kakak gembira. Tiba-tiba hari itu musimnya adalah musim yang sangat bersuka cita ya. Setiap kali kakak pulang, setiap kali saya pulang, saya lihat anak saya, wah saya bangga sekali. Saya begitu sangat bangga. Karena kenapa? Saya punya bayi lagi, punya anak kedua lagi. Setiap kali pulang saya nggak tahan pengen ketemu. Karena bayinya ganteng, wah luar biasa, nggak cengeng, waduh. Saya sangat menikmati anak saya yang kedua. Tiba-tiba musim kakak bersuka cita, happy sekali. Wah luar biasa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba mendadak anak kakak sakit. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya dibawa ke musim yang berbeda lagi. Tadi musim yang sukacita. Tiba-tiba
dibawa ke musim yang anak kakak sakit. Hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu dia ada di rumah sakit. Tahu, di seluruh tubuh dan badannya selang semua ya. Dia dimasukkan ke dalam ruangan yang tidak boleh ada orang mengunjungi dia. Kalau kakak ngunjungin anak kakak, kalau saya ngunjungi anak saya mesti melihat dari kaca. Nggak boleh masuk, karena ruangannya steril. Wah, setiap kali, setiap pagi, kakak nangis di hadapan Tuhan ya. Apalagi waktu kakak lihat anak kakak. Waktu saya melihat anak saya di dalam sebuah ruangan dan seluruh tubuhnya selang, seluruh tubuhnya pernafasan, dia tidak sadarkan diri hampir 2 minggu. Bayangin ya, waktu kakak tiba-tiba di musim yang sangat luar biasa, kakak bisa bersuka cita, kakak bisa happy, saya bisa sangat senang sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan bawa saya ke musim yang dimana saya tetap bisa nggak bersyukur sama Tuhan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Anak kakak dibawa Tuhan pulang ke surga. Dan tapi tahu gak apa yang terjadi? Setiap malam jam 1 pagi kakak bangun. Tiba-tiba kakak cuma ngomong gini, Tuhan, aku ingin mengenal pribadimu. Mungkin buat sebagian orang, kok bisa ya ngomong kayak begitu? Sedangkan kamu sedang ngalamin masalah. Sedangkan anakmu ada di rumah sakit. Sedangkan anakmu tidak sadarkan diri. Tapi yang keluar dari hati kakak cuma bilang gini, Tuhan, aku ingin mengenal pribadimu. Nah, ini yang namanya pilar cinta. Mungkin hidup kalian gak seberuntung teman-teman kalian. Tapi bisa gak di hati kalian tetap ada yang namanya bersyukur. Atau mungkin sebagian kalian tinggal di rumah Shalom. Ya, saya lihat di sini ada beberapa anak rumah Shalom. Tapi bisa gak kamu hatimu tetap bilang, Tuhan, terima kasih ya, aku sudah dibawa ke rumah Shalom, aku sudah dibawa, mungkin hari ini aku gak punya uang, keluargaku mungkin miskin, tapi bisa gak tetap ada yang namanya ucapan syukur. Bisa gak kamu tetap ingin mengenal pribadi Tuhan? Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu setiap kali kakak bangun jam 1 pagi, kakak cuma bilang ini, Yesus, aku pengen mengenal pribadimu. Terima kasih Tuhan buat anakku yang hari ini ada di rumah sakit. Terima kasih yang hari ini anakku mungkin tidak sadar dia ada di ruang ICU. Bayi yang sangat kecil, bayi yang sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat saya menjadi sedih. Dan tiba-tiba membuat saya menjadi tidak punya pengharapan. Nah, pilar cinta itu berbicara mengenai apa? Di setiap musim, apapun kita bisa yang namanya bersyukur. Nggak peduli kamu dari keluarga apapun. Mungkin hari ini keluargamu adalah keluarga yang tidak punya uang. Mungkin keluargamu keluarga yang sederhana. Tapi saya cuma bilang sebuah kabar baik. Nasibmu nggak pernah ditentukan dari seberapa kalian miskin. Seberapa mungkin kalian keluarga yang sangat sederhana. Nasibmu selalu ada di tangan Tuhan. Sehingga apa? Saya cuma bilang buat kalian, tolong dengerin ya. Apapun kalian dari latar background keluarga apapun. Bisa nggak kalian tetap bersyukur? Itu namanya pilar cinta Tuhan. Ya, kakak pernah ngalamin. Oke, saya mau cerita sedikit ya, kehidupan kakak ya. Saya itu lahir dari keluarga yang mengenal keluarga Kristen dari kecil ya. Tapi saya nggak pernah kenal yang namanya Tuhan. Satu hari, kakak mau cerita sedikit ya. Kakak itu besar dan tumbuh di keluarga yang sangat luar biasa miskin sekali ya. Kakak ingat banget, 3 hari itu biasa namanya nggak makan. 3 hari bisa yang namanya tidak makan adik-adik. Ya, kalaupun makan, lauk paling keren itu ialah
garam. Pernah sini siapa yang pernah makan garam? Angkat tangan. Nah itu udah paling top. Kakak makan nasi pakai garam. Saya makan nasi pakai garam itu lauk yang paling enak. Kadang nggak makan. Jadi saya tahu waktu saya miskin. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Adik-adik, apa yang terjadi? Kakak itu lahir dari keluarga yang seperti itu. Saya ingat banget ya, di tengah orang-orang bisa makan KFC, orang-orang bisa makan McDonald, kakak cuma bisa cium wanginya doang. Tapi entah kenapa, mama saya selalu ngajar gini. Mama mungkin gak pernah bisa kasih kamu ayam KFC. Mama gak pernah bisa kasih kamu ayam McDonald. Mama mungkin gak pernah bisa kasih kamu harta. Mama mungkin gak pernah bisa kasih kamu uang. Tapi mama cuma bisa kasih pengenalan akan Tuhan. Itulah harta yang tidak pernah bisa habis. Dan kakak hari itu bingung. Kenapa ya? Kok udah miskin, kita tuh disuruh berdoa, sedangkan terus miskin. Bahkan makan aja nggak bisa. Tapi mama kakak selalu bangunin pagi, setiap subuh dia akan bangunin, dia siapin lidi untuk nyabet kita kalau nggak bangun. Ya setiap pagi saya harus dibangunin dengan sapu lidi. Kalau nggak bangun, wah sapu lidi akan ya melayang ke tubuh saya. Ngapain? Setiap pagi cuman disuruh bangun dan bersyukur. Mama saya bilang gini, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat apapun yang kau lakukan. Hari itu aku nggak pernah ngerti, kenapa sih harus selalu berterima kasih, sedangkan keberadaan diri keluarga saya miskin sekali. Hari itu nggak punya apapun. Ya hari itu nggak punya, bahkan kalian tahu, kalian masih bisa menikmati AC, kalian masih bisa menikmati lampu, kakak tuh hidup pakai lilin. Ya zaman dulu ada yang namanya lampu pakai minyak tanah. Kakak hidup dengan yang seperti itu. Tapi mama saya selalu bilang ini, berterima kasih. Saya tahu hari itu mungkin musimnya adalah saya ada di sesuatu tempat yang tidak enak. Tapi mama kakak selalu bilang gini, ucapkan terima kasih ya. Oke sebentar lagi ya, gak lama tolong di belakang karena ini penting sekali. Ya, mungkin kalian kepanasan, mungkin kalian hari ini udah capek. Tapi ingat sekali lagi, siapa di sini Tuhan sekali lagi menawarkan, siapa yang ingin menjadi pilar-pilar cintanya Tuhan. Angkat tangan yang mau jadi pilarnya cinta Tuhan. Ya, kakak miskin. Dan tiba-tiba kakak cuma disuruh bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan apa yang terjadi? Hari ini aku lihat, hari ini kakak lihat hidup kakak gak pernah berkekurangan. Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kakak. Karena kenapa? Waktu kakak memilih bahkan di musim yang paling tidak enak bisa bersyukur. Jadi waktu nanti kalian pulang dari tempat ini, kalian menghadapi keluarga kalian yang mungkin sangat sederhana. Mungkin kalian menghadapi hidup kalian yang mungkin sulit sekali makan. Bisa gak tetap bersyukur? Dan itulah pilar cintanya Tuhan. Oke, next ya. Oke, pilar cinta Tuhan ya. Pilar cinta Tuhan mengeksekusi apapun yang Tuhan tawarkan ya. Firman Tuhan bilang gini, aku berpegang pada titah-titahmu atau firmanmu dan peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Adik-adik tahu nggak? Kalian tahu nggak? Hidup kalian, siapa di sini yang sudah belajar tentang destiny? Angkat tangan. Tadi belajar tentang destiny betul ya? Tadi pagi ya? Betul apa enggak? Destiny itu tadi apa Bu ini bilang? Destiny apa? Tujuan hidup, apalagi? Itu kurang bagus. Apa? 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 Yang keras ngomongnya. Oh, coba. Saya nggak ngerti ya bahasa. Apa? Tujuan masa depan. Oke, bisa ya. Destiny kalian. Apapun yang Tuhan sudah beri destiny kalian, mungkin seperti tadi, apapun yang menjadi hobi kalian,
kesukaan kalian, apapun yang menjadi kekuatan kalian, itu destiny. Tapi kakak cuma mau bilang, ternyata destiny kalian sudah ada sebelum kalian ada di muka bumi. Firmannya bilang gini ya, dengar dulu ya. Pilar cinta selalu mengeksekusi apapun yang Tuhan tawarkan. Sebab seluruh hidup terbuka di hadapannya ya. Di bahasa Inggris dibilang gini, bahwa namamu seperti buku di dalam sebuah buku kehidupan. Jadi kakak cuma bilang ya, kakak pernah baca ya. Kakak pernah dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan luar negeri. Jadi gini ya, jadi sebelum manusia hadir ke muka bumi, destiny-nya sudah ada. Destiny-nya sudah ada. Mungkin destiny-nya salah satunya adalah pembawa lawatan mungkin. Destiny-nya udah ada. Destiny-nya sudah diukir Tuhan, sudah dicatat Tuhan di buku kehidupan. Cuman masalahnya iblis nggak pernah suka setiap orang sampai kepada destiny-nya. Jadi kamu tahu nggak? Kalau misalkan satu hari kamu adalah seorang yang membawa lawatan, ternyata sudah ada sebelum kamu ada di muka bumi, Tuhan sudah tulis namamu. Oke, namamu contohnya siapa? Namamu siapa? Siapa? Namamu Hana ya, bisa contoh Hana. Destiny-nya adalah pembawa lawatan. Contoh ya. Jadi mungkin Hana baru tahu, mungkin tahu dari mana? Mungkin tahu dari waktu dia KKR, atau dia mungkin tahu waktu dia didoakan. Tapi kakak cuma mau bilang, saya mau bilang bahwa destiny kalian itu sudah diukir Tuhan di kitab kehidupan bahkan sebelum kalian ada. Jadi waktu kalian menjadi pilar cinta Tuhan, apapun yang Tuhan tawarkan, kalian mengeksekusi. Oke, kakak mau cerita lagi satu lagi ya. Kakak itu orang yang bisa dibilang penakut ya. Satu hari Ibu Iin ya, satu hari Ibu Iin bagi kita provinsi demi provinsi ya, bagi provinsi demi provinsi. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Ya waktu dibagi tiba-tiba kakak itu namanya nggak disebut untuk memegang satu provinsi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yang disebut adalah teman kakak. Saya bilang ini, wah dia dipercaya Tuhan untuk pegang satu provinsi. Dia dipercaya Tuhan untuk pegang satu provinsi. Saya bilang ini, kok namaku nggak disebut ya? Kok namaku nggak disebut ya? Namaku nggak disebut. Tiba-tiba apa yang terjadi? Provinsi ini belum ada yang megang. Yang lain provinsinya sudah berjalan ya. Tiba-tiba siapa kalian mau nggak pegang satu provinsi? Tiba-tiba nama teman kakak yang disebut. Kakak nggak disebut. Tapi di dalam hatiku cuma bilang ini, Tuhan aku mau. Aku mau dong, aku mau. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba teman kakak merasa gini, aduh kok saya sendiri? Aduh kok saya nggak ada yang nemenin? Aduh bagaimana nih? Aduh bagaimana bangun pasukan di salah satu provinsi di Indonesia? Tiba-tiba dia menolak. Waktu dia menolak, dia tiba-tiba dia tidak mau. Dan kakak bilang gini, Tuhan boleh gak aku yang mau? Tapi nama kakak nggak disebut, nama saya nggak disebut, tetap teman kakak yang disebut namanya. Waktu dibilang gini, wah tiba-tiba dia marah, karena kenapa? Dia nggak punya teman, dia mesti mengerjakan provinsi sendiri, dia mesti bangun pasukan sendiri. Hari itu dia nggak mau, tapi di hati saya bilang gini, Tuhan aku mau, cuma namaku nggak disebut. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu teman kakak nggak mau pegang, tiba-tiba disodorkan ke kakak. Tiba-tiba Tuhan pengen bilang gini, mau gak kamu jadi pilar cintaku untuk mengeksekusi apapun yang aku tawarkan. Seperti tadi kakak bilang ya, dia mau kasih kepingan hatinya ke kakak. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba kakak juga jadi takut. Karena kenapa? Aduh sendiri, gak ada yang nemenin. Mesti bangun pasukan, mesti bangkitkan pasukan di Sulawesi Tenggara, di daerah provinsi, salah satu provinsi di Indonesia. Kakak bingung, tapi hari itu kakak bilang ini, saya bilang ini, Tuhan aku mau, paksakan aku. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Saya memilih untuk mengeksekusi.
Dan waktu kakak dipercayakan salah satu provinsi di Indonesia, sejujurnya kakak juga takut. Tapi saya memilih Tuhan, aku mau mengeksekusi. Aku mau jadi pilar cintanya Tuhan. Aku mau menerima kepingan dari hatimu. Aku mau diikat menjadi satu dengan hatimu. Dan apa yang terjadi? Kakak masuk ke provinsi itu dan kakak mulai bangun pasukan. Bangun pasukan dari segelintir orang. Mungkin dari sekitar 4 atau 5 orang. Kakak bangun pasukan cuma 5 orang. Tapi hari itu Tuhan tawarkan, mau nggak kamu mengeksekusi satu provinsi yang aku beri dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi? Aku bilang aku mau Tuhan. Sekalipun kakak juga takut. Saya juga takut, tapi saya memilih, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Hari ini kakak lihat waktu kakak jadi pilar cinta Tuhan untuk mengeksekusi. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Hari ini kakak lihat provinsi ini sangat luar biasa sekali. Dari yang namanya cuma 5 orang, hari ini bertumbuh ratusan orang. Pasukan Tuhan berdiri, kakak ngajar dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan hari ini yang ikut dari provinsi kakak ada sekitar 26 orang hadir di dalam acara retret ini. Tepuk tangan dulu ya. Dari apa yang namanya? Dari yang waktu Tuhan bilang sodorkan, mau nggak pegang satu provinsi? Dan apa yang terjadi hari ini kakak lihat, dari ujung ke ujung ada pasukan Tuhan yang berdiri. Dan apa yang terjadi baru-baru ini mereka belum pernah sejarahnya ya di tempat itu sebuah mall dinaikkan penyembahan tarian. Dan hari itu pasukan kakak diberi apa? Diberi untuk mengisi mall. Ya, waktu kemarin Natal mereka menyanyikan penyembahan, mereka menyanyikan pujian, mereka tari-tarian. Belum pernah karena provinsi ini hampir rata-rata beragama seberang. Dan tiba-tiba apa yang terjadi diperdengarkan, wah Jehovah Elohim, Jehovah Adonai. Waktu apa? Waktu tiba-tiba Tuhan sodorkan hatinya. Waktu Tuhan tiba-tiba Tuhan sodorkan, mau nggak jadi pilar cintaku untuk mengeksekusi satu provinsi. Dan hari ini ajaib luar biasa ya. Kemarin ya kakak ditawarkan ya. Kemarin kita ditawarkan satu televisi lokal di provinsi itu. Kamu boleh nyampein apapun, khotbah apapun. Kakak bilang gini, wow. Luar biasa, tiba-tiba kakak diberi kesempatan untuk bisa tampil di sebuah televisi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bayangin, dari yang namanya ketakutan. Tapi waktu Tuhan sodorkan sebuah dari hatinya, mau nggak? Nah nanti ke depan, adik-adik mungkin Tuhan sodorkan, ayo mau nggak? Kamu mungkin pergi ke tempat ini. Mau nggak kamu mungkin bangun kelompok sel? Mau gak mungkin kamu bikin kubu doa sama teman-temanmu. Kalau kamu mau mengeksekusi jadi pilar cintanya Tuhan, itu akan berdampak sangat luar biasa. Kakak bersyukur banget. Tiba-tiba waktu Tuhan sodorkan sesuatu, kakak mau dan kakak ambil. Dan hari ini kakak lihat provinsi kakak luar biasa sekali. Tuhan luar biasa sekali ya. Nanti tahun ini kakak ingin bikin retret yang seperti ini di provinsi kakak. Dari apa? Waktu Tuhan sodorkan, mau gak mengeksekusi apa yang ada di hati Tuhan. Ya, oke, next ya. Pilar cinta Tuhan mengubah ketakutan, kelemahan, lembah menjadi apa? Mesbah. Mungkin kalian punya ketakutan. Mungkin kalian punya dosa, mungkin kalian punya kelemahan, tapi bisa nggak mengubah itu menjadi mesbah? Daud, ya firman Tuhan bilang Daud, dia itu orang yang benar-benar mengerti artinya menjadi pilar cintanya Tuhan. Daud ini adalah orang yang tahu di tengah kelemahannya dia, di tengah mungkin dia dikejar-kejar, di tengah ketakutannya dia menghadapi bangsa Israel, tapi dia selalu mengubah menjadi apa? Mesbah. Makanya ada Mazmur Daud. Nah Mazmur Daud itu lahir dari mana?
waktu dia mungkin dikejar-kejar, waktu dia mungkin ngelawan serigala, ngelawan singa, waktu dia dikejar-kejar musuh, waktu bahkan dia dikejar anaknya sendiri, dia memilih untuk merubah itu menjadi apa? Mezbah. Merubah menjadi apa? Mezbah. Jadi kakak cuma bilang, tahun ini kalau kamu menjadi pilarnya cintanya Tuhan, tukar ketakutanmu, tukar kelemahanmu menjadi mezbah Tuhan. Pilih untuk apa? Lari ke Tuhan. Ya, kakak berdoa supaya apa? Supaya generasi ini, generasi kalian tidak mudah untuk dirubah oleh dunia. Karena apa? Dunia sodorkan apapun kepada anak-anak muda. Dia sodorkan yang namanya apa? Ketakutan. Dia sodorkan apapun yang membuat kalian tidak bisa menjadi pilar cinta Tuhan. Dan kakak berdoa, apa yang sudah kakak sampaikan, biar itu kalian mengerti. Jadi pulang dari tempat ini, ya mungkin bahasa kakak sulit kalian terima ya. Mungkin kalian sebagian bingung. Tapi bilang gini aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi pilar cintamu. Aku mau apapun yang kamu katakan buat hidupku, aku mau mengeksekusi. Mungkin pulang dari tempat ini, kalian disuruh untuk apa? Untuk doling daerah kalian. Atau mungkin pulang dari tempat ini, kalian disuruh nginjil turun ke jalan. Mungkin pulang dari tempat ini, kalian siapkan uang kalian, kalian beli dan kasih ke orang-orang miskin. Dan itulah yang namanya pilar cinta Tuhan. Apapun yang Tuhan sodorkan buat kalian, kalian bilang gini, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Ya, berapa banyak yang mau jadi pilarnya cinta Tuhan? Ya pulang dari sini coba tanya Tuhan, Tuhan aku pengen jadi pilar cinta Tuhan. Nanti Tuhan akan berbicara ke hati kalian, ya. Tuhan akan berbicara ke dalam hati kalian ya. Jadi kalian sebuah generasi yang mengerti artinya mencintai Tuhan. Ya, jangan generasi yang ingin apa? Sebuah kegiatan ibadah. Mungkin kalian suka dengan lagu-lagu ibadah yang sangat luar biasa. Mungkin kalian suka dengan sesuatu yang wah kalau pujian penyembahannya, musiknya sangat luar biasa, saya mau. Contohnya, oh kalau boleh saya di lantai 5 aja. Kenapa saya mesti di SD? Di SD cuma ada keyboard, di SD panas, di lantai 5 enak dingin. Tapi siapakah yang di sini mau menjadi pilar cintanya Tuhan? Dan pilar cinta Tuhan selalu ingin melekat dengan hatinya Tuhan. Dan saya berdoa adik-adik ya, mungkin bahasa saya terbatas, bahasa kakak terbatas, tapi saya percaya satu ucapan dari mulutmu bilang gini, Tuhan aku mau jadi pilar cintamu. Dan tapi tiba-tiba nanti Tuhan akan berbicara lewat hidupmu ya. Jadi saya berdoa nanti Kanita Deborah akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Menjadi pilar cintanya Tuhan. Tapi kakak berdoa pulang dari tempat ini minta sama Tuhan. Jangan percuma kamu datang ke sini udah capek-capek. Saya tahu sebagian ada yang naik kapal ya. Kayak pasukan kakak ya. Pasukan kakak itu naik kapal. Dia seminggu ada di kapal terombang-ambing, kena ombak, kena badai. Tapi saya bilang gini, itu pilar cinta Tuhan. Waktu di kapal mereka bisa bersyukur, mereka bisa nari, mereka bisa naikkan penyembahan. Saya bilang itulah pilar cinta Tuhan ya. Jadi kakak mau setiap kalian ada di tempat ini minta sama Tuhan untuk menjadi pilar cintanya Tuhan. Amin. Oke, silakan Bu Deborah.